Tema yang diberikan kepada saya adalah umat yang berdampak bagi keluarga dan bangsa. Ini sangat luas ya. Berdampak kepada keluarga aja itu sebuah panggilan yang tidak selesai-selesai, apalagi berdampak bagi bangsa. Tapi saya coba bisa menyelusuri tema ini dengan firman Allah. Dan sebelum kita baca firman Allah, saya ingin memberikan ilustrasi tentang berdampak ini. Pada satu kali ada seorang pendeta berdiri di mimbar seperti ini, bukan di atas mimbar ya. Dan dia mau berkhotbah, sudah lanjut usia, seperti saya begini. Dan dia mengajak jemaat Tuhan menyanyikan lagu yang dia suka, yaitu firman-Mu pelita bagi kakiku. Lagunya itu seperti ini, firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan ini lagu iramanya waltz. Jadi karena dia juga diundang di gereja, dia ingin mengajak jemaat Tuhan sebelum membaca Alkitab. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyi lagu firman-Mu pelita bagi kakiku. Jadi kalau waltz itu dem tap tap dem tap tap, firman-Mu pelita, dan begitu. Karena dia baru, dia menoleh kepada organis dan dia berkata waltz. Maksudnya iramanya, ketukannya waltz. Tetapi organis ini anak muda, jauh umurnya dengan si pendeta. Dan dia dengarnya yang dia kenal sangat familiar, yaitu Ice Cream Waltz. Ice Cream Waltz itu sering lewat di depan rumah kita. Tararam, tariram. Maka dengan percaya diri si anak muda ini dia mulai dengan intro tararam. Padahal bukan seperti itu yang pendeta mau. Tapi karena pendeta harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, lagu yang harusnya firman-Mu pelita bagi kakiku, itu berubah. Gara-gara si organis ini. Akhirnya lagunya jadi firman-Mu pelita bagi kakiku. Selesailah ibadah, si pendeta punya dendam. Dia cari si organis, dia seret ke belakang gereja, dan dia cekek di belakang gereja. Ya, itu soal komunikasi, soal pengetahuan, soal generasi. Saya background sekolah saya di komputer, dan saya mengikuti cara berpikir dari Anthony Lewandowski, dulu dikenal sebagai otaknya Google, yang dia mengatakan satu kali dunia akan dipenuhi dengan robot AI. Di Jerman sudah ada khotbah ChatGPT, sudah ada robot namanya Bless You Too, dan gelombang dari revolusi industri kelima, jadi 5.0 terus berkembang. Kita sudah ada metaverse, kita sudah ada reality virtual, reality church, gereja virtual. Saya memperkenalkan juga sekarang yang terus-menerus oleh BBC disampaikan, yaitu gereja kasur. Jadi Kristen dan gereja kasur, percaya apa tidak percaya, banyak anak muda tahun ini sudah lahir generasi baru, yaitu generasi beta setelah Z dan Alpha. Dan mereka saya sebut sebagai penduduk asli bumi ini. Karena mereka adalah orang-orang yang menguasai AI. Dan ibu bapak, 3 generasi ini menjadi pasar utama dari produk-produk AI. Meskipun AI buat militer, buat yang lain-lain juga. Maka dengan adanya kacamata virtual makin lama makin modern, banyak orang mungkin tidak akan ke gereja lagi. Karena cukup dari tempat tidurnya dia bisa beribadah. Dan ini sebuah tantangan keluarga bagi kita.
Mari Ibu Bapak sekalian, dengan tema yang diberikan saya coba gunakan waktu 40 menit ini, sudah kurang 10 menit. Untuk membaca Kejadian pasal 41, Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 46. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi 2 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau saudara masih pakai Alkitab LAI tahun 74, enggak jadi soal, tidak terlalu banyak perbedaannya. Saya baca ayat 37, jemaat yang dikasihi Kristus membaca ayat 38, dan di ayat 46 kita baca bersama-sama. Yusuf menjadi pemegang kuasa di Mesir. Ayat 37, Kejadian pasal 41. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Silakan ayat 38. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada seorang pun yang begitu berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Firaun berkata lagi kepada Yusuf, dengan ini aku memberi engkau kuasa atas seluruh tanah Mesir. Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua dan berseluruh orang di hadapan Yusuf hormat. Demikianlah Yusuf diangkat Firaun menjadi pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun memberi Yusuf nama Safnat Pa'anea. Saf-Panea itu kalau dalam versinya bahasa Mesir itu sama dengan orang yang memiliki kuasa Allah. Bukan sesaat, bukan sesekali, tapi hidup dalam kuasa Allah. Saya ulang ayat 45. Lalu Firaun memberi Yusuf nama Safnat Pa'anea serta memberikan Asnat anak Potifera, imam di kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf tampil sebagai pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bersama ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia mulai mengabdi kepada Firaun Raja Mesir. Lalu pergilah Yusuf dari hadapan Firaun dan mengelilingi seluruh tanah Mesir. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang sudah mendengarnya dan memelihara dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yusuf umur 30 tahun. Yang jelas dia tidak menghabiskan waktunya hanya untuk menikmati masa muda, tetapi dia mengikuti jalan Tuhan yang saya kira Yusuf tidak pernah mengerti. Karena dia tidak disukai saudara-saudaranya, dia dimasukkan ke dalam lubang, dijual ke budak dari para pedagang Midian, dibawa ke Mesir, sampai di Mesir digoda juga oleh istri Potifar. Dan saya kagum karena saya paling suka dengan kebenaran orang Kristen harus tahan uji. Kalau saudara baca Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5, itu ayatnya bilang begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup dalam damai sejahtera, sakit atau tidak, kaya atau tidak, tetap hidup dalam damai sejahtera oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2 mengatakan kita berdiri dan bermegah untuk menerima kemuliaan Allah. Ayat 1 bicara justification, ayat 2 bicara tentang glorification. Kenapa kita harus bekerja? Kenapa kita harus melayani? Kenapa kita harus pikul salib? Karena satu kali saudara akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga kemudian dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma, kita juga bermegah dalam kesengsaraan kita
Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Proskarterio. Kalau terjemahan di edisi 2, menimbulkan ketabahan. Hupomone. Hupomone itu muncul di kitab Wahyu. Barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Jadi harus tabah. Tetapi ayat yang keempat setelah ayat yang ketiga, lalu dikatakan orang yang tekun itu menimbulkan tahan uji. Lalu ayat 5, tahan uji akan menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah yang telah dicurahkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Saya punya kawan di gereja namanya Pendeta Ricky Mulyoto, ayah dari Agnes Monica. Dia orangnya sangat tidak mau tampil pelayanan di desa-desa dan saya sempat masukkan ke majalahnya PGLII. Karena buat saya pun ini pelayanan yang unik. Di Mojokerto, Semarang sampai di Bali, di Kalimantan, Pak Riki ini, Pendeta Riki ini sanggup mengumpulkan orang-orang yang disebut barisan sakit hati yang keluar dari gereja. Ada pendeta, ada majelis, banyak warga gereja, aktivis gereja yang sudah 5 tahun, 10 tahun, bahkan 30 tahun tidak mau ke gereja lagi. Kenapa? Kecewa sama Tuhan. Kecewa sama pendeta, kecewa sama rekan sepelayanan, dan itu fakta. Saya belum pernah lihat ada panggilan pendeta seperti yang dialami oleh Pendeta Ricky Mulyoto. Dia bisa kumpulkan orang yang hari Minggu tidak ke gereja. Kecuali kalau ini Banten ya. Tangerang Selatan. Kalau saudara pergi ke puncak akan lihat mobil B dan akan lihat stikernya I love you Jesus. Nah itu baru kita tahu. Tapi kalau cari di tengah masyarakat itu tidak mudah. Tahan uji, coba saudara baca dulu Kejadian pasal 39. Di dalam Kejadian pasal 39 ini buat saya menarik ya. Bagaimana orang dibentuk oleh Tuhan. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang setia, aktif. Tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh bisa tahan uji. Cari orang Kristen yang melayani banyak. Tapi cari orang Kristen yang tahan uji, itu langka. Saya baca ya Ibu Bapak Kejadian 39, ayatnya yang ke-10. Walaupun perempuan itu merayu Yusuf dari hari demi hari, ia tidak mengindahkannya untuk tidur dengannya atau menemani dia. Yusuf ini masih muda, tiap hari digoda. Senin digoda, Selasa digoda, Rabu digoda. Dengan macam-macam alasan dari Tante Potifar ini. Yusuf, ya Bu, coba cari jarum di balik rok Tante. Namanya kan digoda. Yusuf tiap hari digoda. Lalu saudara baca ayat 11. Mari saudara baca Alkitab saudara ayat 11. 3, 4. Pekerjaannya sementara tidak seorang pun dari sisi rumahnya berada di rumah. Heran ya. Semuanya diliburkan oleh istri Potifar. Yang kerja cuma Yusuf sendirian. Ini buat saya ini ayat yang saudara mesti baca dengan kacamata bin. Ya, baru paham. Ini ayat ini strategi daripada istri Potifar. Ia Doro tolong beli bawang ke Bekasi. Pak Ahmad, iya Bu, coba pergi ke Bandung cari bengkoang. Padahal di sini juga ada bengkoang. Supaya tidak ada orang lagi di rumah, hanya tinggal istri Potifar dengan Yusuf. Ayatnya yang ke-12 saudara baca, 3-4. Lalu perempuan itu memegang Yusuf dan menarik bajunya sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saya satu kali melayani di camp mahasiswa, kawasan Puncak, 600 mahasiswa. Aduh nyanyinya tuh gegap gempita.
Saya banyak meluruskan pemikiran mahasiswa yang nggak sama ya. Kadang-kadang anak muda ini nggak tahu arahnya mau kemana. Sebentar nyanyi, ku mau di sana. Ku mau di sana waktu gereja bangkit, ku mau di sana. Lalu pemimpin liturginya, worship leadernya bilang, stop saudara-saudara, masa kita nyanyinya seperti itu? Tunjuk yang betul, satu arah, ikuti arah tangan saya. Waduh, saya ingat Hitler. Akhirnya bernyanyi dengan gegap gempita. Tapi giliran saya sudah mau khotbah di mimbar, lagunya itu beda. Ku ingin tetap di sini. Jadi saya bilang stop dulu saudara-saudara. Tadi saya dengar saudara mau ke sana. Tapi sekarang saudara mau tetap di sini. Ayo sepakat dulu mau ke sana atau mau ke sini. Ya, Ibu Bapak sekalian, ini gambaran ya. Sehingga waktu saya cerita tentang Yusuf yang muda ini, saya tanya kepada mahasiswa, kalau saudara-saudara sebagai mahasiswa Kristen mengalami kasus seperti Yusuf, apa yang saudara lakukan? Banyak komentar, tapi saya tertarik dengan komentar yang paling besar suaranya. Lari om. Wah bagus juga lari, karena di sini Yusuf lari ke luar. Tapi saya kurang yakin dengan mahasiswa ini. Lalu saya tanya lagi, coba kamu yang pakai baju putih itu, maksud kamu lari kemana? Ya lari ke dalam lah om. Jadi ada 3 jenis lari ya, lari keluar, lari di tempat, dan lari. Yusuf larinya kemana? Keluar. Itu namanya tahan uji. Saudara jangan bangga lihat orang Kristen sangat aktif, tidak pernah absen, itu baru setia. Setia secara penampakan. Tapi cari orang Kristen yang tahan uji, itu masalah. Kemungkinan langka ya. Nah kembali ke ayat yang sudah kita baca Ibu Bapak sekalian. Pada waktu Fir'aun ini memiliki mimpi, dia bingung sama sekali dengan mimpi yang dia lihat itu. Ada 2 jenis lembu yang keluar dari sungai, 1 gemuk, 1 kurus. Dan dia juga lihat 2 jenis bulir dari padi, yang 1 gemuk, 1 kurus. Dia tanya kepada seluruh orang pintar di Mesir, tidak ada yang tahu. Tapi ada 1 orang yang mengatakan, saya kenal ada 1 anak muda namanya Yusuf. Ketika kami di penjara, dia banyak mengartikan mimpi, dan puji Tuhan semua mimpinya itu bisa dijawab dengan benar, dan apa yang disampaikan oleh anak muda ini terjadi. Dipanggillah Yusuf ini oleh Fir'aun, dan saudara tahu Yusuf bisa menjelaskan bahwa akan ada 7 tahun masa panen raya, harvest tadi. Tetapi ada juga kemudian dilanjutkan dengan 7 tahun masa paceklik, kekeringan, kelaparan. Karena itu Yusuf bilang kalau baginda raja mau selamat, pada waktu sedang panen kumpul semuanya, stok pangan itu sedemikian rupa, supaya nanti kalau masuk ke 7 masa berikutnya, 7 tahun berikutnya masa kekeringan, kelaparan, maka Mesir tidak ikut kelaparan. Dan Fir'aun mengatakan apa yang kamu katakan benar, lalu diangkatlah Yusuf. Nah begini Ibu Bapak sekalian, berdampak kepada keluarga dan berdampak kepada bangsa. Yusuf ini nanti ketika dia ketemu dengan saudara-saudara yang mencelakai dirinya, dia kemudian menyampaikan kalimat yang sangat menyentuh hati kepada semua saudaranya. Dan dia berkata, kalian merancang yang jahat kepada saya, tetapi saya tahu Allah merancang yang baik kepada saya. Dan keluarga daripada Yusuf termasuk ayahnya ditolong oleh Yusuf. Memang menarik kitab Kejadian ini. Kitab Kejadian dimulai dengan pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan. Tapi kalau saudara baca pasal 50 ayat terakhir, berakhir dengan peti mati. Apa artinya? Artinya bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini.
Semuanya dimulai dengan sesuatu yang baik, tapi akhirnya kita semua akan ke peti mati. Ini kitab Kejadian. Tetapi ibu bapak sekalian, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang berdampak? Saya ingat bagaimana Yesus berkhotbah dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Lalu ada ayat 13 sampai ayat yang ke-16 dari pasal 5 Injil Matius. Dan Yesus mengatakan dengan begitu baik, kamu adalah garam dan kamu adalah terang dunia. Saudara, pada waktu Yesus mengucapkan kalimat kamu adalah garam, Yesus sedang memberikan sebuah pesan nilai. Zaman itu orang kalau pasukan-pasukan Romawi kalau mereka berjuang masuk ke dinas militer digajinya dengan garam. Garam itu menggunakan kata salarium dalam bahasa Latin yang kemudian diinggriskan menjadi salary. Kalau saudara bekerja dapat salary dan kita menyebutnya itu sebagai upah. Gini ibu bapak, pada waktu Yesus berkhotbah kamu adalah garam, konteks sekarang, Yesus bilang kamu adalah uang. Satu, uang Indonesia ini, kalau saudara belanjakan dari Aceh sampai ke Papua, tidak akan ada orang yang menolaknya meskipun uang ini masih baru atau sudah kumal. Tetapi ketika saya belanja di warung, beli gula, beli teh 30.000, lalu saya kasih uang ini kepada si pemilik warung, tapi kemudian dia tolak. Kenapa begitu? Karena ini bukan uang yang sesungguhnya. Yesus bilang kalau garam sudah tidak asin lagi, dia akan dibuang dan dia akan diinjak orang. Dua pelajaran dari Yesus tentang garam dan terang yang saat itu dimengerti oleh para pendengarnya bukan garam dapur. Jadi kalau saudara dengar ada pendeta yang berkhotbah, mari saudara jadi garam dapur. Kalau kita tidak makan garam, kita begini, begitu, begini. Itu bukan. Yesus sedang berbicara tentang nilai. Bahwa uang ini diakui di seluruh Indonesia. Selama saudara ada di Indonesia tidak mungkin ada yang menolaknya. Dan inilah kesaksian. Tetapi kalau sudah tidak lagi asin, dia akan dibuang. Kalau saudara mau lihat literatur, cek saja kata garam dalam di Alkitab, yang muncul itu adalah salarium. Buat gaji para prajurit, pegawai-pegawai negeri. Kalau saudara pergi ke Bank Indonesia, Museum Keuangan Indonesia, pertama kali juga gunakan garam buat barter. Jadi ini harus punya nilai ibu bapak sekalian. Tidak peduli saudara 10.000, 2.000 rupiah, 100.000. Tapi punya nilai. Dengan nilai yang seperti ini, itu yang namanya berdampak. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya ingin menyampaikan Yusuf. Dia sangat berdampak bagi keluarganya. Allah mengutus dia ke Mesir. Mulai dari masuk ke lubang, di penjara, setelah dia difitnah istri Potifar. Tetapi ternyata itu jalannya Tuhan untuk menolong keluarganya. Ketika keluarganya dia tahu dalam keadaan kelaparan lalu pergi ke Mesir, baru Yusuf tahu. Dan yang menarik ibu bapak, pada waktu keluarganya mau pulang dibekali begitu banyak dengan makanan berlimpah. Salah satu karung dari saudara-saudaranya ini ditaruh sebuah piala cawan. Dan ketika mereka sedang pulang bernyanyi puji Tuhan haleluya. Kita punya stok makanan buat papa, buat keluarga untuk waktu yang sangat lama. Di tengah-tengah situasi kelaparan yang hebat. Mereka bernyanyi puji Tuhan tapi tidak tahu. Bahwa kemudian Yusuf mengatakan kepada pengawalnya, kejar mereka sekalian. Dan pada waktu dikejar, salah satu karungnya berisi cawan. Saudara, Yesus pernah berkata,
Kalau bisa, cawan ini lalu dari hadapanku. Ini menunjukkan kepada kita setiap orang punya cawan. Kalau saudara ingin berdampak, saya dan saudara harus memahami cawan. Dia ada yang mengatakan itu salib kita. Tapi inilah yang ingin saya katakan kepada kita hari ini. Bagaimana sih kita berdampak? Saya selalu menyebutkan sebuah, taruhlah nih teori. Satu orang percaya, dia mempengaruhi isi rumah tangganya. Rumah tangga yang terdiri dari semua orang yang percaya, beribadah bersama, melayani bersama, akan mempengaruhi gereja. Gereja yang isinya dari keluarga yang seperti ini, gereja mampu bersaksi di tengah dunia. Tetapi mengapa gereja juga sekarang kehilangan kesaksian? Karena isinya bukan orang yang menang. Coba saya ingin ajak saudara baca Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-18. Ada suami istri namanya Aquila dan Priscilla. Ini suami istri yang saya sebut dengan togetherness. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul 18, saya baca saja ya. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di situ ia menjumpai seorang Yahudi bernama Aquila dan yang berasal dari Pontus, baru datang dari Italia. Dan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi tinggalkan Roma, Paulus singgah di rumah mereka. Ibu bapak sekalian, Aquila dan Priscilla adalah pengusaha. Tetapi karena ada darah Yahudinya diusir oleh Kaisar Claudius tahun 47 Masehi. Mereka hilang harta, nggak bisa bawa sofa, nggak bisa bawa lampu gantung, semua ditinggal. Tetapi ketika mereka tinggalkan Italia, mereka ke Korintus, Tuhan punya rencana berjumpa dengan Paulus. Mereka dibaptis di situ. Dan saudara baca ayat yang ketiga Kisah Rasul pasal 18. Karena mereka memiliki pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama mereka, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kayu. Berapa kali kata sama-samanya? Saya seringkali berkata, kenapa orang Kristen hanya suaminya yang ke gereja, istrinya tidak? Kenapa istrinya yang ke gereja, suaminya tidak? Kenapa mama papanya ke gereja, anak-anaknya tidak? Karena sejak menikah, kebersamaan itu tidak pernah dibangun. Aquila dan Priscilla kehilangan harta benda, tapi mereka menemukan Yesus Kristus. Ada seorang pengusaha dari Jerman, tinggalkan usahanya karena ingin bisnis di Indonesia dan melayani. Sampai di Indonesia, dia minta saya doakan. Pada waktu saya doakan, ibu bapak sekalian, istrinya sakit. Jenis penyakit syaraf yang tidak bisa lihat lampu, tidak bisa dengar suara mobil, tidak bisa dengar TV. Di kamar hanya ada satu lampu kecil saja. Dan dia datang kepada saya, Pak Roni, bagaimana ini? Saya sudah mulai usaha penangkapan ikan. Dari kapal-kapal yang saya beli, 40 kapal besar, istri saya sakit. Saya berkata kepada bapak ini, tentukan sikap, mau usaha atau mau keluarga. Tentu usahanya dijalankan, tapi keluarga diprioritaskan. Dan ibu bapak sekalian, apa yang terjadi? Dia merasa malu karena kawan-kawannya berkata, kamu ada di mana? Saya di rumah jaga istri. Teman dari Hong Kong tanya, kamu ada di mana? Besok kita ketemu. Tidak, saya ada di rumah jaga istri. Dia tidak mau kemana-mana, hanya jaga istri dan tidak tahu istrinya kapan sembuhnya. Tapi ibu bapak, apa yang terjadi? Tuhan berkati seluruh armada kapal dari penangkap ikan ini. Dia dipanggil uskup di NTT. Dan tanpa dia duga, dia tidak kenal juga. Uskup dengan para bupati di NTT mengatakan seluruh perairan di NTT ikannya kamu yang tangkap. Dan dia menjadi pengusaha yang berhasil dan istrinya sembuh. Saya diundang bersama dengan anak saya.
Dan dia mengucapkan kalimat begini, selama kita mengurus keluarga kita, bisnis kita diurus oleh Tuhan. Tapi kalau saudara hanya mau mengurus bisnis saudara dan keluarga masa bodoh, tunggu. Keluarga hancur dan bisnis juga hancur. Itu Tuhan kita. Saya sambung Ibu Bapak, Kisah Rasul pasal 18 ayat 11. Lalu tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Ia mengajar firman Allah di antara mereka. Suami istri pengusaha bertobat di Korintus. Ikut sekolah Alkitab dengan Paulus 1 tahun 6 bulan. Terlalu banyak keluarga yang menikah di gereja hanya datang ke pendeta pada waktu pastoral perkawinan. Setelah itu tidak lagi. Mereka belajar firman Tuhan. Ini bukan seminggu sekali. Bukan sebulan 2 kali, setiap hari. Sehingga saudara lihat ayat ke-26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Ini Apolos dari Alexandria. Namun setelah Priscilla Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka. Dan dengan lebih teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Suami istri ini tahu firman Allah. Tahu firman Allah. Ada khotbah yang menyimpang, dia tahu. Apolos itu cuma sampai di pengajaran Yohanes. Tapi Aquila bilang tidak cukup, kamu hanya punya semangat bicara fasih berkhotbah. Dan Aquila Priscilla punya etika yang tinggi, tidak mempermalukan Apolos, dia bawa ke rumahnya. Coba saudara baca Roma pasal 16. Dalam kitab Roma pasal 16 ini menarik ya. Roma pasal 16 ayatnya yang ke-3. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman sekerjaku dalam Kristus. Suami istri ini jadi mitra pelayanan Rasul Paulus. Ini dampak kepada keluarga. Lalu saudara baca lagi ayat yang keempat. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Berapa banyak jemaat yang mau mempertaruhkan nyawanya buat gembalanya. Lebih banyak gembalanya sakit karena jemaat. Betul? Gembala itu begitu Ibu Bapak. Khotbah serius salah, khotbahnya juga kayak stand up komedi salah. Naik Gojek salah, naik Rolls Royce salah. Itu gembala. Tapi Aquila dan Priscilla pasang badan buat Paulus. Coba saudara lihat ayat berikutnya Ibu Bapak. Ayatnya yang ke-5. Masih pasal 16 Roma 16. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Rumah Aquila itu ada ibadahnya ya. Lalu dikatakan salam kepada Epenetus yang kukasihi, yang oleh buah tangan, buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Epenetus bukan muncul dari rumah ibadah. Tidak muncul dari gereja. Tapi dia muncul dari rumah tangganya Aquila dan Priscilla. Ibu bapak kita harus seperti itu. Saya diundang pada waktu Pak Rudi Hartono masih jaya-jayanya. Juara 7 kali All England. Ketika rumahnya diresmikan, beliau bersaksi. Ibu bapak, saya tidak minta kamar yang besar buat tidur saya. Tidak minta ruang tamu, ruang makan yang besar. Saya hanya minta ruang tamu kami yang besar dari Tuhan. Dan rumah itu bisa dipakai 100 orang. Kalau ibu bapak diberkati Tuhan, jadikan rumahmu sebagai tempat ibadah. Karena Epenetus tidak muncul dari bait Allah, tidak muncul dari rumah ibadah. Tapi munculnya dari rumah Aquila dan Priscilla. Kehilangan harta dunia, tapi mendatangkan buah pertama untuk Asia. Jadikan semua anak dari ibu bapak sebagai buah pertama di kampus, buah pertama di komunitas, buah pertama dari pelayanan apa saja. Itu yang namanya berdampak. Maka ketika Yusuf kemudian diangkat, diberi gelar Safnat Paanea, tidak ada orang yang berani kepada Yusuf.
Karena dia yang membangun Mesir sedemikian jayanya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau kita sebagai orang Kristen dengan adanya era artificial intelligence hari ini, saya suka merenung begini. Di rumah punya meja makan? Ada? Masih dipakai lengkap untuk makan siang bersama? Kita hanya lengkap di mall. Lalu doakan mall supaya diberkati Tuhan. Pelayan-pelayan yang saudara tidak kenal, saudara doakan. Doa kita kan begitu. Berkati yang menghidangkan makanan. Rumah sendiri tidak saudara berkati. Mallnya semakin diberkati, rumah kita enggak. Itu salah satu ciri. Kita udah nggak punya dampak di rumah kita. Ngomong satu rumah aja mesti pakai WA. Ini udah Kristen tuh begitu sekarang. Saya melayani di gereja besar di Surabaya. Satu hari itu ditemanin oleh majelis suami istri. Saya bingung kenapa mereka ndak akrab duduk di depan ndak ini. Dikit-dikit main HP, dikit-dikit main HP. Jadi waktu makan saya tanya, mohon maaf ya Bapak Ibu, dari tadi waktu kita sedang jalan menuju tempat makan, Ibu main HP. Bapak main HP. Lalu suaminya bilang, kami sedang berkomunikasi mau makan di mana. Komunikasi sudah hilang. Mari pulang dari tempat ini, saya suami. Pendeta boleh ya punya suami ya. Pendeta boleh punya istri, jangan saudara bilang saya LGBT lagi. Setiap malam istri saya tidur, saya elus. Baru dia bisa tidur. Saya mau tanya bapak-bapak masih elus istri enggak? Masih. Saya enggak percaya juga. Ada retreat 30 pasang. Lalu di satu sesi saya minta suami 30 di kanan, istri 30 di sebelah kiri. Saya cuma kasih secari kertas masing-masing dengan sebuah kalimat, apakah engkau bahagia? 30 suami jawabnya bahagia. Dari 30 istri, 16 yang jawab bahagia. Saya mau tanya mana yang jujur? Ketika saya bilang dari suami 30, dari istri 16, semua istri bereaksi, bohong itu Pak. Nah ini ibu bapak sekalian, memang tema ini luas ya. Umat yang berdampak bagi keluarga, seorang gembala itu punya tugas, setiap keluarga harus masuk surga. Dan dia harus berperang karena saya dan saudara ada di bumi yang sudah jatuh ke dalam dosa. Pengaruh dunia begitu kuat merebut kita. Tetapi justru inilah melalui tema kita, sudah waktunya kita memikirkan keluarga kita. Dan memikirkan bangsa kita. Waktu saya tinggal 4 menit. Setiap kali pemilu saya selalu sedih. Karena kalau pendeta gembala kumpul kepada calon presiden, Pak nanti kalau kepilih minta ini, minta itu, minta ini, tolong didengar aspirasi saya. Saya bicara di Surabaya waktu mau Natal Nasional, semua pendeta se-Jawa Timur kumpul. Ketika saya diminta untuk calon ini, coba bicara. Semula saya tidak mau bicara, tapi saya bicara juga dengan apa yang ada dalam isi hati saya. Yang pertama, semua yang dikatakan oleh calon ini belum tentu dikabulkan, dipenuhi. Yang kedua, saya sedih setiap kali musim kampanye Pilpres, kita hanya kerjanya minta. Sekarang robah, dari sekolah minggu dididik untuk menjadi kader di pemerintahan. Ada banyak menteri Kristen, ada banyak pejabat Kristen, tapi maaf, mereka semua bukan representasi dari gereja dan tidak pernah merasa diutus oleh gereja. Karena itu satu demi satu urusan dengan hukum, tidak jadi kesaksian. Makanya kalau kita mau berdampak bagi bangsa,
anak-anak muda kita siapkan. Jangan semuanya jadi pendeta. Udah terlalu banyak pendeta. Pendeta zaman sekarang mau nyanyi juga, mau main film juga. Oh iya, kalau sudah pendeta, pendeta saja. Kasihlah porsi ke penyanyi, biar penyanyi yang nyanyi. Jangan semuanya kita mau ambil alih. Tuhan panggil kita dengan sebuah tujuan. Jangan kita terjemahkan terlalu luas. Kita bisa nyanyi, amin. Saya juga suka nyanyi, tapi saya bukan penyanyi. Dari sekolah minggu sudah nyanyi. Tapi mari siapkan generasi kita. Kalau sudah terlambat, mulai dari sekarang sekolah minggu, kasih kurikulum, wawasan kebangsaan. Kasih kurikulum bagaimana Yusuf berhasil di sebuah negeri yang berbeda dengan imannya. Modal dari Yusuf adalah nama Allah itu. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasih oleh Kristus, mari kita berjuang. Jadikan negeri ini sebagai negeri di mana nama Allah kita Yesus Kristus dipuji. Saya bersyukur dengan kawan-kawan berjuang untuk mengganti nama Isa Al-Masih menjadi nama Yesus Kristus. Tahun lalu melalui nomenklatur dari nomor 6 tahun 2024, tanggal 29 Januari Pak Jokowi memberi tanda tangan bahwa nama Yesus Kristus dipakai di kalender dari libur nasional Indonesia. Sekarang saudara tidak perlu bersaksi. Karena kalender sudah dipakai Tuhan untuk bersaksi. Hari ini kematian Yesus Kristus, hari ini kebangkitan Yesus Kristus, hari ini kelahiran Yesus Kristus. Saudara, ini benar. Kalau saudara mau bersaksi Allah liburan nasional kalender kita, tidak ada orang bisa tolak. Seluruh Indonesia memperingati kematian Yesus. Bukan Tuhan ya. Alkitab tidak pernah mengatakan Tuhan Yesus mati. Yang ditulis Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus terangkat ke sorga. Yuk kita buat Indonesia dengan memunculkan generasi Yusuf. Dulu saya dibina oleh pendeta Yusuf Roni. Makanya tadi waktu nyanyi yang lagu apa itu, Aku Anak Raja, saya ingat di Uki Cawang itu. Saya main band Dulos, itu lagu paling favorit itu. Kalau sudah nyanyi Aku Anak Raja, itu lagu paling top zaman itu. Udah lama, 20 tahun lebih, 30 tahun lebih saya nggak pernah dengar lagu itu. Baru kali ini saya dengar lagi. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita sekalian.